Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru sampai rumah teman-teman, memakai AC malam hari. Saya geber-geber tadi sekaligus nyoba ini rotor celurit. Kayaknya memang ada pengaruh ya, cukup karena mobil saya kan udah mentok ke kiri tuh. Kalau setelan celah platina buat standar, jadi lebih bertenaga, maksud saya itu aja, lebih berisi ketika memakai AC, terasanya memakai AC. Biasanya pakai gigi 3 itu sudah bisa saya pakai gigi 4 jalan nanjak tadi. Oke, kita lihat seperti apa starter panjang itu. Langsung saya buka filter udara, saya matikan dulu. Nah, nanti kita tunggu persis ya sekitar 10 menit gitu ya teman-teman. Sekarang saya lihat jam berapa. Nanti kita start lagi, masih kondisi panas. Kita lihat masih kering nggak waktu berhenti nih. Kalau orang-orang kan berhenti sebentar ya, dimatikan itu langsung nyalakan lagi. Kalau itu ya masih oke teman-teman. Kita yang perlu itu setelah berhenti di atas 10 menit terutama sampai 20 menit nanti itu basah di area venturi primer. Memang panas sekali ini teman-teman. Dulu kalau nggak pakai termostat nggak seberapa parah ini. Oke, ntar saya nyalakan flashlight. Kering di area primer. Nah, katanya teman itu nanti dibuka aja pak filternya, nanti start lagi ya. Kalau masih seperti ini walaupun pakai filter ya pasti langsung nyala. Ntar kita tunjukkan. Enggak, maksudnya katanya kurang udara. Masalahnya di bensin itu teman-teman. Nanti kita tunggu 10 menit. Bentar nih, jam berapa sekarang? Jam 23.34. Nah, nanti 10 menit lagi saya intip apakah di area primer basah. Kalau basah sudah langsung kita coba, pasti itu starter panjang. Lebih lama nggak apa-apa teman-teman, 15 menit. Satu batang rokok gitu. Wah, ini kok aman sepertinya teman-teman. Dia ada yang memberi komentar tuh, terima kasih. Saya kurang paham tadi yang dimaksud. Coba waktu mesin panas dilepas filternya pak, nah, itu mungkin kurang angin ya. Maksudnya ini kok bisa seperti ini, kemungkinan yang pertama adalah area di venturi itu tekanannya terlalu rendah daripada di tabungnya, di bak penampung karbu. Dan itu ketika kita buka ini terjadi tekanan udara luar masuk yang menyamakan, jadi tekanannya sama tinggi, akhirnya tidak keluar. Atau kemungkinan yaitu yang dimaksud kurang angin, mungkin filter saya ini waktunya ganti, waktunya disemprot nih. Tapi langsung aja kita ganti baru, udah waktunya ini. Insya Allah ini tidak starter panjang ini. Nah, kering. Terima kasih mas siapa itu yang komen. Jadi ini sudah ada tanda-tanda penyelesaiannya, tapi juga tadi saya melakukan perubahan, yaitu saya tambah putaran baut angin. Apakah itu pengaruh ketika berhenti kita lepas, jadi udaranya bebas, bisa menguapkan bensin atau membuat keseimbangan tekanan antara bak karbu dan venturi. Itu unik, menarik untuk perlu dibahas, dipikirkan. Mudah-mudahan segera ketemu solusinya. Insya Allah nggak starter panjang ini.
pasti cegreng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, alhamdulillah birobbil alamin. Terima kasih Mas Kuanto atau siapa itu, komentarnya mencerahkan, yaitu kurang udara. Ya betul, cuman saya tadi tidak memahaminya, apakah dilepas itu membuat bensin yang di situ akhirnya segera menguap, ataukah ketika dilepas filter itu, karena filter itu kita anggap terlalu rapat, tadi akhirnya terjadi penyamaan tekanan, bisa normal antara tekanan di bak karbu dan tekanan di area venturi. Terima kasih banyak, ini mudah-mudahan bisa segera ketemu solusinya. Saya langsung aja saya lanjut videonya. Untuk satu hal ini saya juga mau cek ini tinggian pelampung. Tadi malam itu kita setting ulang, nggak tahu tingginya pelampung seberapa. Jadi ini nggak ada hubungan dengan rotor celurit teman-teman. Tadi sudah saya coba waktu berangkat servis tadi, sampai di rumah pelanggan 1 10 menit starter panjang. Ini beda, ini bisa jadi yaitu tadi penambahan bukaan angin. Tapi yang penting ini filter dilepas ini rupanya yang sangat berpengaruh. Apakah nanti perlu tesnya kita tidak pakai filter dulu, kita pakai jalan lagi aja ini sebentar, nanti kita tes ulang. Oke, apa-apa kita coba jalan aja ini lagi dengan tanpa filter terpasang. Alhamdulillah ternyata settingan pas itu teman-teman, ditambah pelampung nggak pas di tangga, malah kurang tinggi sedikit. Ini saya mau sekalian ganti ini teman-teman, spuyer stasioner. Saya nyoba yang agak besar karena hanya nggak enak. Yang paling pas saya pakai repair kit, spuyer stasionernya repair kit 151 yang agak besar. Ini terlalu kecil bawaannya ini. Ternyata memang kering, kering beneran. Bukan masalah ini ya, pokoknya tadi udah saya coba sampai di rumah pelanggan tadi starter panjang, begitu dilepas filter beres. Oke, sekalian saya ganti spuyer stasionernya. Ini bawaan yang lubang 8 saya ganti lubang 4, tetapi saya rojok ini mungkin ya sekitar 60 lah. Pokoknya ditiup itu ringan. Seperti apa, apakah nanti akan ada perubahan di setelan anginnya, apakah terlalu kaya, karena Pak Rojidin itu kan pakai 60 itu, terus primernya besar. Wah, ini mungkin bisa lebih hemat kalau kita tiru tuh teman-teman, jadi stasionernya yang besar, nanti mungkin lebih efektif itu, primernya terpakai sedikit. Karena saya lihat yang paling kecil itu ya sesuai yang saya lihat di repair kit itu, ada toko ping motor itu detail itu, untuk ukuran-ukurannya ada di displaynya. Kayaknya yang paling kecil tuh ya punyanya ini seri Kijang 5K lah, apalagi yang seri 160 itu benar-benar kecil spuyer stasionernya. Pokoknya hanya 50 rata-rata paling tinggi. Kijang 4K aja 60 atau 65, 7K kapsul 80. Oke, kita coba aja seperti apa hasilnya. Mudah-mudahan nggak terlalu kaya gitu teman-teman, tapi kan enak kaya itu daripada kita ini miskin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mesin masih anget kok teman-teman. Nah, langsung aja kita setel baut anginnya.
Ya akhirnya tetap kita tutup ini teman-teman. Ternyata itu berapa putaran tadi itu saya tutup. Kayaknya nggak masalah teman-teman, malah enak besar ini. Jadi kita mudah ngaturnya. Kayak FMT itu loh, bukan besar ya, tetapi setelannya tuh kaya gitu loh. Jadi sensitif banget. Nah ini udah berapa putaran dari saya nutup ini. Nah baru ini. Ini masih nggak terlalu kaya, nggak sensitif. Yang hebat itu FMT itu kok bisa gitu loh. Benar-benar hanya di satu titik, tengah putaran ke kanan atau ke kiri sudah langsung berubah. Hanya di satu titik aja. Nah ini kayaknya bagus di sini nih. Bentar saya tutup lagi. Ini udah cukup ini. Kita tambah setengah putaran lebih ke kanan. Drop. Buka sedikit. Nah pas nih ya, ini aja. Wah tuh langsung responsif. Menurut saya nggak boros, tapi kondisi idle ya, karena kan diatur baut. Tetapi yang untuk putaran rendah, lubang yang di atasnya jalur stasioner itu kan ada lubang pertigaan. Nah itu tidak diatur oleh baut ini, murni langsung dari supir stasioner yang dibagi. Nanti kita lihat aja teman-teman, kemungkinan ya nanti spuyer primernya lebih terlambat keluarnya gitu aja. Lupa teman-teman, saya lihat sekalian mumpung belum lama ini hidupnya pakai spuyer besar. Sebelumnya kan pakai standar tapi campuran miskin ya, seperti apa, warna busi. Oke. Nah yang kelihatan di sini teman-teman, kalau miskin itu di sini lebih bersih, cenderung lebih bersih di bagian lingkaran ini. Nah ini hanya sedikit aja dekat apa elektroda atau apa ya, yang tengah itu elektroda. Ini tadi ketetesan oli waktu kita nyabut. Nah ini sedikit aja hitamnya di sini. Nah ini sekelilingnya lebih bersih kalau campuran miskin setahu saya. Nah ini nanti seperti apa spuyer stasioner yang kita besarkan dengan air bleeder yang tetap. Secara logika kan campuran kaya, tapi kan tergantung juga dari setelan baut anginnya. Wah. Kita coba tekniknya umrojkin. Sebelum kita pasang lagi, dibersihkan biar tahu nanti hasilnya. Ini kita mau coba jalan dekat aja teman-teman, mungkin hanya 2 kilo ini, ngantar anak saya ke klinik ini sakit, tanpa filter. Saya tidak melihat starter panjangnya, nanti cuma ingin melihat ini apakah bisa kering di area venturi primer.
Nah, pakai filter seperti apa, halus sekali mesinnya. Kalah sama hujan. Tapi itu teman-teman, saya nanti mau ganti rocker arm. Rocker arm nomor 3 dari depan ya. Itu ternyata yang bikin suara tek-tek itu ternyata bukan bau, bukan botolan, bukan pusrut. Pengalaman teman-teman, pengalaman yang mahal. Ternyata dari rocker arm dengan asnya yang oblak. Tapi ngeceknya itu yang bikin ribet satu persatu. Hujan hanya di tempat saya. Padahal jarak cuma 1 kiloan nih. Ini saya di praktek mandiri bidan Bu Yena Novia AMD. Kami sekeluarga cocok ini di sini. Walaupun punya fasilitas BPJS, kita cari yang terdekat aja. Terlalu jauh Paskes nomor 1. Paskes 1 kita terlalu jauh. Keluar duit nggak apa-apa di sini, tapi cocok. Yang penting itu cocok teman-teman. Kalau di desa ya begini nih teman-teman, mantri atau bidan gitu aja. Kalau mantri itu kan laki-laki. Ini di desa teman-teman, tapi sekarang itu nggak ada namanya desa itu. Sama aja, mobil baru, sepeda motor baru, kendaraan baru ya sudah sama aja punya semua orang. Kita aja pakai mobil tua. Ini desa Kelampok teman-teman, jalan raya, jalan utamanya ini. Tapi udah rame sekali. Sebelahnya apa ini? Pokoknya infrastruktur itu penting. Begitu jalan ini mulus ya udah berubah semuanya. Perekonomian langsung beda, meningkat lah teman-teman. Ini tiap pinggir jalannya banyak usaha. Intinya penting menurut saya. Infrastruktur itu sangat berpengaruh sekali di perekonomian. Semua bisa merasakan. Ini jalan diperlebar. Ini nanti rencananya ini mungkin sebagai alternatif kalau ke Batu ini bisa lewat sini. Karena udah diperlebar, rencananya sampai tembus jalur lintas barat Malang. Kalau yang lewat di pertigaan Bentul itu udah sangat macet ya, yang dekat exit tol itu. Mungkin nanti orang-orang bisa lewat sini, masuknya ke tol Lawang gitu. Ini bisa jalan ini kita tembus sampai ke Karangploso teman-teman, tapi di sana masih kecil lah jalannya, jelek dan gelap gitu ya. Tapi bisa. Kalau pas hari-hari libur sering dibuat jalan alternatif orang dari Batu yang mau ke Surabaya lewat di yang pertigaan Bentul itu macet, lewat sini biasanya. Oke, sudah sampai rumah. Cukup tinggi suhunya. Kita matikan. Ini persis 15 menit aja lah. Mudah-mudahan berhasil. Tanpa filter tidak terjadi basah di venturi primer. Oke, kita tinggal 1 batang rokok dulu. Persis 15 menit. Tadi kita nyampe 19.27, sekarang 19.42. Langsung aja kita lihat. Sebentar aja apakah basah. Kalau kering ya berarti tidak akan terjadi starter panjang. Ternyata basah. Itu basah kuyup. Yang jelas basah kuyup. Coba aja starter. Biar terbuka itu aja udah. Ya.
Nggak starter panjang karena langsung menguap ya, tapi itu masih terjadi basah. Itu saya tidak mau. Itu kalau saya tutup ini pakai filter, nah ini sampai di sini basahnya. Di air fan primer sekunder basah kuyup, Venturi sekunder enggak, Venturi primer tetap aja basah. Sepertinya itu teman-teman, pengaruh dari tekanan bensin itu yang bikin ya, nanti kita jelaskan. Itu nanti unik sekali ya fungsi air bleeder. Bisa asumsikan kan dengan dibuka ini udara luar yang tekanannya lebih tinggi, itu bisa menyamakan tekanan di area Venturi primer yang saya asumsikan bertekanan rendah karena mendapat panas. Jadi udara yang panas itu kekerapatannya kan semakin renggang ya, jadi tekanannya lebih rendah. Ternyata tidak ya, masih basah sampai ke air bleeder. Padahal air bleeder itulah yang mengatur keseimbangan tekanan udara. Jadi masih lebih rendah tekanan di area karburator daripada tekanan bensin yang masuk. Gampangnya tekanan di permukaan bak karbu itu sekarang masih lebih tinggi daripada tekanan udara luar. Padahal fungsi air bleeder kan kalau seperti ini kan menyamakan dengan tekanan udara luar.